semua? Sehat. Pagi semua? Hai. Berarti tidak ada yang tidak sekolah, ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss unjuk satu orang maju ke depan untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Miss unjuk Rahel bangun. Teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Berkaitan bagaimana kerja seragam, bekerja pada kegiatan Bapak, dan pada pagi hari ini kami ingin memulai pelajaran kami. Berkat doa pelajaran kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Orang tua anak-anak tinggal di rumah, terus pun yang mereka lakukan kalian berhati-hati dan juga berhubungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Rahel. Apa yang akan kita lakukan? Bahasa Bahasa Indonesia. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 Hari hari Sabtu tanggal 2025. Oke, kita belajar tentang mengamati cerita. Tapi sebelumnya, Miss perhatikan dari depan masih kurang semangat. Ayo kita ice breaking dulu yuk. Oke, ice breakingnya seperti tepuk 1, hop, tepuk 2, hop, hop, tepuk 3, hop, hop, hop. Berarti tiganya dia tetap tengah ya. Oke, ayo kita mulai yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sudah semangat untuk belajar? Silakan duduk kembali. Nah, kita buka buku bahasa Indonesia kita di halaman 3. Di halaman 3, semua sudah dapat? Nah, di situ ada untuk menyimak cerita. Tentang menyimak cerita. Nah, di situ ada judul ceritanya tentang Aku Anak Indonesia. Nah, di sini Miss mau membacakan ceritanya, nanti kalian menyimak atau mengamati cerita. Apa inti dari cerita itu? Oke? Oke, Miss. Tadi judulnya apa Miss bilang? Aku Anak Indonesia. Aku Anak Indonesia. Indonesia. Oke, ini judul dari cerita. Oke, dengar ya, dengar baik-baik. Miss mau membacakan ceritanya, nanti ada pertanyaan. Kalian supaya bisa untuk menjawab atau menyampaikan sedikit dari inti dari ceritanya. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss mulai. Aku anak Indonesia. Hana melangkah kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang dia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampainya di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemput ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur rambut. Ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SD Negeri Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lapang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyum lebar.
lebar. "Ah, kamu pasti Hana, ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu." Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi teman-teman," katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. "Tolong suaranya lebih keras lagi biar semuanya bisa mendengar," kata Bu Pertiwi. "Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato." Terima kasih." Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. "Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana?" ujar Ibu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. "Kamu asalnya dari mana?" "Oh ya, namaku Arjuna, biasanya dipanggil Juna." Teman-teman yang lain bersorak, "Hu." Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna di Jepang. Dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia dia harus menjawab apa? "Saya berasal dari Indonesia," kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi, "Mungkin maksud Arjuna Hana lahir di mana?" "Oh, saya lahir di Makassar." "Berarti kamu asli Makassar?" sahut Juna dari bangku paling belakang. "Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda," tambah Hana, menyangka ucapan Juna itu. Bu Pertiwi angkat bicara. "Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana, karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah, seperti Hana misalnya yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana?" Hana mengangguk. "Jadi apa yang membuat kalian mengakui sebagai anak Indonesia?" tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. "Karena kita lahir di Indonesia," jawab Salim sambil mengacungkan tangan. "Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia," sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Dibalik ada lagi, "Hana, aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia," sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. "Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya adalah atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia?" lanjut Bu Pertiwi. "Karena kita bisa berbahasa Indonesia," kata Melodi dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia di sekolah lamanya. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Nah, di sini kalian sudah dapat dari inti ceritanya? Sudah, Miss. Oke, sudah dapat. Nah, Miss mau bertanya, siapa tokoh utama di dalam cerita ini? Hana berasal dari mana tadinya? Dari Kyoto, Jepang. Oke. Si Hana tadi lahir di mana? Makassar. Oke. Nah, yang di sini apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Apa yang dikhawatirkan si Hana di dalam cerita kita tadi?
Salah berbicara. Dia salah berbicara dan belum mahir dalam berbahasa Indonesia. Oke, good. Nah, yang ketiga, pada awal cerita Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Setuju. Oke. Segitu